Dia punya 2 istri. Ya, dia punya 2 istri. Nah, pada suatu hari dia memanggil istrinya dan berkata begini, ya, pasanglah telingamu kepada perkataanku. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Bayangin. Dia bilang ke istrinya, aku ini sudah bunuh orang. Jadi siap-siap ya, aku akan dibalas 77 kali 77 kali lipat. 77 kali lipat. Bayangin. Ini pola pikiran manusia pertama tentang belas kasihan. Ya jelas, aku sudah bunuh orang, dia anak muda lagi, mungkin itu dia harapan orang tuanya, dan pasti aku akan dihukum 77 kali lipat. Sekarang mari kita kembali ke diri kita. Ya. Apakah banyak orang berpikiran seperti Lamek pada saat ini? Atau adakah orang yang berpikiran seperti Lamek saat ini? Jawabannya banyak. Kenapa? Sampai sekarang banyak dendam kesumat. Dia sudah jahat sama aku ya. 7 turunan akan aku bikin susah dia. Betul enggak? Sampai saat ini, pada Lamek itu udah manusia zaman dulu pemikirannya. Tapi pemikiran itu masih ada sampai sekarang, Ibu Bapak. Semoga tidak ada berapa orang nih kita yang hadir hari ini? 18 orang. Ya. Semoga tidak ada di 18 orang yang sama-sama kita belajar pada malam hari. Tidak ada dendam kesumat dalam diri kita, seperti Lamek ya. Pokoknya kamu bikin susah aku akan bikin susah kamu berlipat-lipat kali. Awas kan. Nah, itu pemikiran, itu Alkitab menceritakan pemikiran manusia tentang belas kasihan. Sekarang, maju pemikiran. Kalau kita bicara Alkitab, ya bangsa Israel. Ya. Dan bangsa Israel itu mewakili manusia. Ya. Setelah 77 kali, sekarang maju. Dari Keluaran 21 dan 24. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan. Kaki ganti kaki. Bahkan di kitab Imamat 24 ayat 20 itu diuraikan lebih panjang lagi. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Kalau kita pikir, ini lebih manusiawi, ada kemajuan nih. Kalau Lamek, 77 kali. Kalau sekarang, ngapain ya kita bunuh orang, kalau dia berbuat jahat, merusak mata orang lain, ya matanya aja kita rusak. Ini sudah mulai maju. Ya. Nah,
Apakah ada orang seperti ini saat ini? Ya ada. Tabrakan, mobilnya penyok, ngamuk, mobil orang juga dipenyokin. Kenapa? Biar puas gua. Biar sama-sama rusak. Ada. Sekali lagi, semoga nggak ada di antara kita. Apakah ini disetujui oleh Tuhan? Tidak. Kita baca di Matius 38 dan 39. Yesus berkata begini, kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi, sekali lagi ya, dari mulai, waduh celaka aku, 77 kali, sekarang mulai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian, pemikiran tentang belas kasih itu berkembang lagi. Kalau Anda baca Mazmur, Mazmur itu penuh dengan kecaman terhadap orang jahat dan musuh. Ya. Kenapa? Ya karena bangsa Israel itu sering diserang orang. Ya zaman dulu kan perang terus ya. Para penulis Mazmur menyadari betapa Tuhan itu baik sekali terhadap mereka. Dan mereka berdoa agar Tuhan membalas kejahatan orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap mereka. Bacalah Mazmur, ya. Sehingga banyak sekali dalam Mazmur dikatakan, Tuhan, hanya Engkaulah Maha Adil. Ya, lihatlah musuh-musuhku, ya, hancurkanlah mereka, rubuhkanlah mereka. Jadi pemikirannya sekarang bukan mata ganti mata lagi. Wah, yang berhak mengadili, menghakimi, dan menghukum adalah Tuhan. Ini berkembang lagi nih. Oke. Nah, tapi apakah itu benar? Kalau benar, Tuhan Yesus nggak datang ke dunia. Yesus datang, ya, dan mulai mengajarkan tentang belas kasihan yang terbalik dari pemikiran orang. Yang sesuatu yang, waduh, nggak terpikirkan olehku. Yang, aduh ini mustahil lah. Ya. Dia mengatakan begini, ya, dalam Lukas 6 ayat 35 sampai 37. Tetapi kamu kasihilah musuh dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Adil. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sekali lagi nih, sebab ia, Tuhan, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bermurah hatilah ini, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempermasalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takar yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuan. Sebab
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Wow, ini satu pengajaran yang luar biasa. Kemudian, Yesus memberikan banyak perumpamaan. Dan perumpamaan yang paling spektakuler adalah anak yang hilang. Si bapak itu penuh dengan belas kasihan. Anak bungsu datang dan bilang, "Bapak, bagi dong kehwe, bagi dong harta." Itu bagi bangsa Yahudi, itu kurang ajar luar biasa. Kenapa? Itu mengharapkan bapaknya mati. Karena warisan itu hanya bisa dibagi kalau orang tuanya mati, meninggal. Itu kan, udah lu mati aja lah, supaya warisan buat gua. Tapi bapaknya tenang-tenang aja. Dia kasih. Ini loh, punyamu, dia kasih. Kita tahu ceritanya kan, kemudian si anak pergi berfoya-foya di negeri orang, ya, dan akhirnya ada kelaparan, dan dia menderita, dia sudah nggak punya segala sesuatu. Akhirnya dia melamar untuk menjadi penjaga babi. Ketika dia menjadi penjaga babi, dan dia lapar, dan dia mau makan ampas makanan babi, itu pun dia nggak bisa. Sampai dia pikir, aduh, aku lapar. Di tempat bapakku, yang jagain, makan semua enak-enak. Di sini makan ampas babi pun nggak bisa. Ya udahlah, aku balik aja lah. Udah, aku mau balik aja. Aku udah nggak tahan di sini. Udah, mau balik. Dan dia mulai berpikir. Dan dia mulai, aduh, ini nanti balik aku pasti aku diomelin. Ini pasti aku akan dihina. Dan dia mulai apal sebuah perkataan. Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Karena itulah aku tidak pantas lagi disebut sebagai anakmu. Tetapi jadikanlah aku menjadi pelayanmu. Kenapa? Dia sudah pikir, dia sudah nggak mikir harkat dan martabatnya. Dia hanya mikir perutnya. Bayangin, orang yang di atas segala-galanya, yang punya segala-galanya, anak dari yang punya segala-galanya, yang punya anak buah sebanyak, sekarang dia tidak punya segala-galanya. Dan dia datang kepada bapaknya. Dan kita tahu semua apa yang terjadi. Si bapak datang dan peluk dia. Orang yang bau, bisa Anda bayangkan itu, penjaga babi, jalan sekian jauh, penuh dengan keringat, mungkin nggak mandi. Tapi si bapak, dia nggak peduli. Dia peluk. Anakku. Si anak, ketika dia peluk, dia mulai berkata gini, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Ya, aku tidak layak lagi menjadi anak. Sebelum dia mengucapkan kata-kata, jadikanlah aku seorang pelayan, si bapak bilang apa? Ambil kasut, ambil cincin, ambil jubah yang terbaik, kenakan kepada dia. Artinya apa? Si anak diangkat harkat dan martabatnya menjadi kasih cincin loh. Lambang kekuasaan, dikasih jubah, dikasih kasut, ya dimandiin lah. Ya. Artinya apa? Si bapak karena dendam. Walaupun dia didoakan mati. Sekarang anak sulung datang, kita tahu cerita itu, dan dia bersungut-sungut. Apakah si bapak marah? Tidak. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari renungan singkat kita pada malam hari ini? Dalam hidup kita, mungkin kita banyak mengalami masalah. Ya. Saya tahu di sini semua pasti punya masalah.
Bagaimana sikapku terhadap, dan saya doakan semoga nggak ada di grup ini ya. Bagaimana sikapku terhadap suamiku sudah selingkuh, aku ditinggal, aku dibuang oleh suamiku. Apakah aku bisa memaafkan dia? Karena seperti Bapak tadi, ya. Atau kita sudah kerja setengah mati di komunitas, sudah berjuang setengah mati. Ada yang bilang, dia mah cari muka, cari perhatian, carmuk. Kalau kita dengar begitu, apakah kita, ya Tuhan Yesus, atau cari musuh nih orang. Waduh, ini pas kebenaran nih. Udah 3 hari nih aku nggak marah-marah nih. Nah ini kesempatan aku marah. Ada kejadian dalam hidup Anda yang pahit-pahit, yang paling menyakitkan, yang paling, aduh, aku udah nggak tahan. Sekarang, apakah kita kayak Lamek? Aku akan buat dia lebih menderita dari aku 7 turunan. Apakah kita kayak imamat itu tadi? Kamu sudah menyusahkan aku, kamu juga harus susah. Apakah kita berdoa kepada Tuhan seperti para pemazmur? Tuhan, lihatlah aku yang menderita. Dan hukuman ada pada engkau. Dan aku percaya dia orang berdosa dan wajib dihukum. Dan patut engkau hukum. Apakah kita melakukan itu? Atau kita seperti Tuhan Yesus? Ketika dia disalib, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dia berdoa kepada orang-orang yang sudah nyiksa dia. Memahkotai duri dia, menyambuk dia, memaku di kayu salib. Orang-orang yang 2 hari, 2 malam sudah nyiksa dia. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Sekarang apa tipsnya? Supaya aku bisa, malam hari ini ya, tipsnya, supaya aku bisa setidak-tidaknya mulai belajar lebih mengampuni. Kita harus sadar bahwa belas kasihan sejati, ya, kerahiman yang seutuhnya ialah mengasihi orang yang paling buruk sekalipun. Kalau kita mengatakan aku orang devosi kerahiman, tapi dalam hati kita masih ada dendam, sorry ya, maaf. Sekali lagi, belas kasihan sejati ialah mengasihi orang yang paling buruk sekalipun, yang bagi kita mungkin tidak termaafkan. Dan kita harus mengasihi dia. Nah, kedua, belas kasihan tidak mungkin ada, kerahiman tidak mungkin ada kalau orang tidak percaya betapa pentingnya kerahiman itu. Kalau dia, waduh, udahlah, aku nggak percaya ada kerahiman. Ya kalau jahat ya dihukum lah. Ini ingat loh, orang udah salah apapun, selesai. Apakah kita bisa melakukan itu? Ini yang ngomong ini pun belajar loh teman-teman. Saya dan Anda, kita belajar malam hari ini. Ya. Bagaimana kita hari lepas hari harus semakin menyadari betapa pentingnya berbelas kasih. Ya. Betapa pentingnya berbelas kasih
seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini ada kata-kata yang indah sekali. Tanpa mengandalkan Tuhan yang berbelas kasih, tanpa meneladani Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan pernah rohani. Manusia yang tidak mau menggapai belas kasihan, cepat atau lambat, akan menjadi mangsa nafsu-nafsu yang akan menghancurkannya. Teman-teman, terakhir daripada renungan ini, mari kita renungkan diri kita. Apakah kita sungguh berbelas kasih? Apakah kita menyadari bahwa belas kasih itu bukan seperti lemek, bukan seperti yang ditulis dalam kitab Imamat, bukan seperti yang ditulis di kitab Mazmur, walaupun itu indah-indah, tetapi yang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa yang mau diukurkan kepadamu, itu yang harus kita lakukan kepada manusia. Tuhan memberkati kita semua, damai sertamu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, saya mau ditanggapi. Ada question, ada pertanyaan mungkin. Hari ini dengar dong. Kedengeran? Pak Riki kedengeran nggak? Iya, dengar. Dengar ya? Ya. Tadi Pak, waktu itu kemarin Linda ada dengar katanya ada acara KKI, tapi kami juga udah sulit. Taunya tuh udah late banget. Saya dikasih tahu teman, seatnya itu tinggal 1. Dan waktu itu saya kayaknya lagi nggak bisa juga gitu kalau nggak salah deh. Udah di last minute banget. Kapan kalau ada lagi Pak? Ada acara? Iya, boleh. Ya. Mungkin bisa diinfokan gitu Pak. Yo, boleh. Thank you. Ya, ya. Yang lain, apa ya, ada komen, bertanya tentang pengajaran malam ini dari Pak Riki? Hilda. Halo? Halo? Iya. Iya, dalam banget ini berbelas kasih, renungkan itu. Ya dalam banget. Makanya Berbelas kasih. Belas kasih. Belajar dari Tuhan Yesus. Mengampuni tanpa syarat. Balas kejahatan dengan kebaikan. Berbeda ya Pak Riki ya dengan Ini pelajaran seumur hidup. betul. Tingkatannya belum tahu nih sampai di mana kita nih. Masih jauh banget. Berbelas kasih beda ya Pak Riki ya dengan kasihan gitu. Udah saya kasihan. Ya, Ya, berbeda. Kasihan itu permulaan daripada belas kasih. Belas kasih. Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu orang lagi susah dan kita kasihan, itu permulaan dari belas kasih. Tapi kalau kita hanya berhenti di kasihan, ya kita tidak berbelas kasih. Oh. Tanpa aksi ya Pak? Ya, betul. Pak Riki, Ui, Pak, mungkin ini di ayat yang itu saling ini juga terkait ya Pak, atau menguatkan yang berikan bila engkau dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya. Saya itu betul, salah betul. satunya. Ya, saya kan ngambil hanya ini kan renungan singkat ya. Saya ambil dari 1-2 ayat aja dari kitab suci. Itu juga yang termasuk lah ya. Ya. Terima kasih. Ini cerita konyol nih. Ada seorang bapak nih,
ngajarin anaknya. Nak, kamu harus jadi anak yang baik. Kalau temanmu mukul pipi kanan, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Pulang-pulang anaknya babak belur. Kenapa kamu berantem? Kan ayah sudah ngajarin kamu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Iya ayah, tapi dia bukan tampar saya, dia tonjok saya, maka saya balik. Dia tonjok hidung saya, tapi bukan dia tampar pipi saya. Kilatan. Jadi kita jangan seperti anak itu, mencari dalil untuk pembenaran diri. Pokoknya berbelas kasih ya Pak. Ya, amin. Ampuni dalam segala hal ya. Oke, lanjut. Lanjut, siapa lagi? Yuk. Yang paling penting gini, nggak usah tanya lah. Yang penting kita masing-masing merenungkan. Apakah malam ini ya kita renungkan, apakah diri kita ini masih punya dendam nggak dengan orang-orang gitu ya. Mari kita belajar mulai melepaskan lah. Ya. Dan memang benar ya, untuk melepaskan dendam itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Tapi kita semua orang-orang devosi kerahiman mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin, amin. Memang perlu proses ya Pak Riki ya. Ya, Kita sudah mengampuni, tapi untuk berapa tahun, tapi kadang-kadang kita kalau keinget masih keinget kejadian yang dulu-dulu, walaupun kayak saya gitu Pak Riki. Waktu kecil, atau saya galak yang minta ampun, marah-marah. Waktu saya kecil, memori itu kerekam secara otomatis tanpa yang bawah sadar saya. Itu kadang-kadang kalau terlintas itu pikiran tuh Kayak film, Pak. kayak film gitu Pak Riki. Ya, walaupun kan saya masih kecil Pak, saya nggak tahu apa-apa, tapi mereka begitu. Ya, walaupun udah makin lama makin tahu pengampunan, udah saya belajar lepaskan. Dan kadang ya itu berproses ya Pak Riki ya. Jadi benar-benar baru usia saya yang sudah 3 baru bisa benar-benar udah melupakan gitu ya, ngampuni dan kadang peristiwa itu masih bisa kita mau melupakan, tapi kadang-kadang itu terekam dalam alam bawah sadar gitu Pak Riki, karena waktu masih kecil itu begitu kuatnya ya Pak ya. Ya, itu perlu proses sih. Sampai sekarang puji Tuhan udah bisa mengampuni, bisa ngobrol-ngobrol enak tanpa ada apa-apa. Gitu sih Pak. Tante Mei, apa kabar? Bu, salam kenal juga Bu Siti ya dari MKK. Salam kenal. Halo, selamat malam, shalom. Shalom, shalom. Salam kenal. Gimana di MKK tentang kerahiman? Sudah Kita ikut lewat Zoom dulu. Mungkin tahun depan kan ada kepengurusan baru. Saya udah 11 tahun. Jadi saya nggak bisa terusin. Saya ganti pengurus. Halo. Oh, Bu Melani kayaknya mirip teman saya, namanya Alfred bukan ya Tante? Mirip. Iya, saya mamanya Alfred. Oh, saya temannya Tante. Masih ingat nggak? Pak Febian Esgani. Itu dulu pernah banget. Makanya foto saya belum lihat. Ya. Alfred itu Tante. Itu ya. Best friend. Ini siapa namanya? Ini Thomas. Saya nggak pakai. Saya lupa pakai. Saya cicinya, Thomas. Hah? Cici. Siapa? Itu Halo? tante saya, Tante Melani. Ini Kim, Lena ya? How are you, Kim? Baik, Lena. Iya. Oh, Saudara aja ya. Tante Lena. Dia sempit ya.
Alfred Dunia saudara ya? Itu mungkin saya, Fet. Hah? Mungkin Suami saya yang saya. cantik gitu. Suami Oh, saya tante. engkunya Lena, Tante omnya saya Lena. yang saya makan dia. oh. Dunia sempit ya. Makanya saya kok familiar rasanya. Bersyukur juga. Kalau papanya Alfred sudah meninggal 2 tahun Ya. yang lalu. Tahu ya? Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Halo Mel, sharing Mel. Halo. Kalau sharing saya itu pengalaman saya sebetulnya dari dulu punya sifat seolah-olah gini, biar aja dia salah ini, kita mengampuni aja. Masa bodoh amat dia mau ngatain apa kayak ke saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan ampuni dia, Tuhan dia mungkin nggak tahu harus bagaimana. Sampai sekarang, tapi pernah suatu waktu suami saya ngomong begini, saya pernah mungkin dengan saudara saya bilang, Mama jangan terlalu baik, Mama udah ngampunin Pak, hati-hati Mama nanti jadi jengkel. Enggak Pak, aku nggak jengkel. Jadi kalau setiap kali ke rumahnya main, aku membawain makanan itu. Nah itu adalah kokonya suami saya, istrinya. Jadi rupanya dia mungkin sama saya kan nggak cocok. Saya soalnya kan pernah tinggal serumah dengan dia di samping gitu di pavilion. Tapi saya tetap baik, mengadakan hubungan baik terus. Itu sifat saya. Sampai dibilangin bodoh, kok mau ibain sama orang gitu loh. Tapi saya nggak punya pikiran sampai sekarang. Tapi saya punya